teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Stikes Eka Harap, Kota Palangkaraya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang AC eksklusif yang beranggotakan saya sendiri yaitu Cita Aurelia Ramadhani Dan saya, Cynthia Christina Sari. Saya Claudia Frizi Madeliani. Nah, sebelum teman-teman mengetahui lebih lanjut tentang AC eksklusif, jadi teman-teman harus tahu nih pengertian dari AC eksklusif itu seperti apa. Jadi AC eksklusif yaitu jam memberikan hanya ASI saja sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. Bayi disusui sesering mungkin siang dan malam. Tujuan pemberian ASI eksklusif, komposisi ASI pada bulan pertama cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk menghindari faktor alergi dalam pemberian makanan selain ASI. Karena sebelum usia anak 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum matur. Jadi ada 4 aspek manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu. Aspek yang pertama yaitu aspek kesehatan ibu. Mencegah evolusi uterus, mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan, dan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Dan yang kedua ada aspek KB yaitu menjarangkan kehamilan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi. Aspek yang ketiga yaitu aspek psikologis. Ibu merasa bangga dan diperlakukan rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia dan menimbulkan rasa kasih sayang. Aspek yang keempat yaitu aspek ekonomis, yaitu biaya lebih murah dibandingkan pemberian asupan buatan atau susu formula. Nah, manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Yang pertama, nutrien atau zat gizi sesuai untuk bayi. Yang kedua, mengandung zat protektif yaitu antibodi. Terus yang ketiga ada efek psikologis yang menguntungkan. Yang keempat mudah dicerna. Yang kelima pertumbuhan yang baik. Dan yang terakhir mengurangi kejadian gigi berlubang. Komposisi ASI eksklusif. Komposisi ASI eksklusif terdiri dari berbagai komponen yang sangat penting untuk kesehatan bayi. Berikut adalah beberapa komponen yang terkandung dalam ASI eksklusif. Yang pertama ada antibodi. ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan infeksi telinga. Yang kedua, ada nutrisi. ASI mengandung nutrisi ideal untuk bayi, termasuk protein, laktosa, dan lemak. Kandungan protein dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan susu formula, sedangkan kandungan laktosa lebih rendah. Yang ketiga ada kolestrum. Kolestrum adalah cairan pertama yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara pada hari pertama hingga hari ketiga sampai 5. Kolestrum berwarna kuning keemasan mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu matang. Kolestrum juga mengandung sel-sel hidup yang membawa melindungi bayi dari infeksi. Yang keempat, ada enzim. ASI mengandung enzim yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit. Enzim ini juga membantu mengurangi protein dan karbohidrat yang diperlukan oleh bayi. Yang kelima, ada zat besi. ASI mengandung zat besi yang membantu memenuhi kebutuhan bayi. Bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan bayi memiliki kelainan hematologi membutuhkan suplementasi besi sebelum usia 6 bulan. Yang keenam, ada nutrien khusus. ASI mengandung nutrien khusus yang diperlukan otak, seperti asam lemak omega 3 dan omega 6, yang membantu pengembangan potensi kecerdasan anak. Yang terakhir, ada kandungan lain. ASI juga mengandung kandungan lain seperti IGA, IgG, dan IgM, yang membantu melindungi bayi dari infeksi dan memenuhi kebutuhan bayi. Dalam praktiknya, ASI eksklusif berarti bayi harus hanya diberikan ASI, baik langsung dari payudara ibu atau menggunakan pompa ASI, tanpa memberikan makanan atau minuman lainnya selama 6 bulan pertama kehidupannya. Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk kesehatan bayi, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi bayi dari berbagai penyakit, dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Cara mencapai ASI eksklusif ada 5. Yang pertama ada menyusui bayi setelah lahir. Yang kedua, tidak menggunakan botol susu atau empeng. Yang ketiga, menyusui bayi pagi, siang, dan malam. Yang keempat, mengendalikan emosi dan pikiran. Yang terakhir, memeras susu menggunakan tangan. Ada beberapa rekomendasi posisi menyusui dan pelekatan yang baik. Yang pertama, lurus. Kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, menghadap payudara. Ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Yang ketiga, dekat. Wajah bayi menghadap payudara dan puting ibu. Yang keempat, ada di topang.
Ibu menopang seluruh badan bayi, bukan hanya kepala dan bahu. Selanjutnya di sini ada tanda bayi cukup ASI. Yang pertama, bayi menunjukkan keinginan dan gairah yang kuat. Yang kedua, irama isapan yang teratur dan ritmis. Ketiga, yaitu ada berikan ASI selama 15-20 menit pada masing-masing payudara. Yang keempat, bayi mengompol hingga 6 atau 8 kali menandakan cairan yang cukup. Ada 3 kesalahpahaman mengenai ASI eksklusif. Yang pertama, apabila ASI eksklusif telah diberikan selama 6 bulan, bukan berarti pemberian ASI diberhentikan. Yang kedua, setelah melalui masa ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi baru dapat diberikan asupan makanan pendamping ASI. Yang ketiga, pemberian ASI pun tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau boleh lebih menurut rekomendasi WHO. Ada beberapa cara atau tips sukses agar ASI eksklusif baik. Yang pertama, ibu harus cukup istirahat dan jangan stres. Yang kedua, ada ASI yang keluar setelah 15 menit pertama banyak dan mengandung lemak. Yang ketiga, susui bayi sesering mungkin, jangan dijadwalkan. Yang keempat, minum cairan dan makan makanan yang bergizi, usahakan banyak minum air putih. Sekian dari penjelasan video kami tentang ASI eksklusif. Sekian dan terima kasih. Wow.